Siapa yang dalam waktu dekat punya rencana untuk menikah? Atau saat ini kamu sudah berkeluarga? Nah, dalam berumah tangga, salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah soal mengatur finansial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah perceraian di Indonesia tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, dan faktor ekonomi jadi salah satu dari 3 alasan utama yang mendasari perceraian. Di video ini, Expandana bakal kasih tahu gimana cara mengatur keuangan rumah tangga biar kita terhindar dari masalah finansial. Ngomongin soal uang, untuk beberapa orang mungkin masih jadi hal yang sensitif. Karena itu, penting banget membicarakan dan membuat kompromi yang cocok buat kamu dan pasangan supaya kondisi keuangan jadi lebih baik dan rumah tangga pun harmonis. Saving money is the gap between your ego and your income, and wealth is what you don't see. Jadi kita kadang selalu ngejudge orang kaya tuh dengan orang yang mobilnya bagus, yang gadgetnya keren, yang jalan-jalan ke luar negeri gitu. Padahal kalau secara logika, ketika kita membeli benda-benda itu, kekayaan kita tuh berkurang, terutama kalau benda-benda yang bukan aset. Jangan suka panas sama teman-teman yang suka posting pamer-pamer atau mungkin posting baru beli apa baru gitu, karena percayalah dengan membeli itu uang mereka berkurang, kekayaan mereka bukan bertambah. Harus pakai mindset kayak gitu. Pada akhirnya, kekompakan kalian dalam mengelola keuangan akan memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, mengurangi adanya kesalahpahaman dalam pengelolaan uang. Kedua, meningkatkan kebersamaan dan kekompakan bareng pasangan, memperoleh ketenangan hidup, mewujudkan tujuan keuangan keluarga dengan rencana yang lebih jelas dan terukur. Kalau kamu dan pasangan punya utang, proses pelunasannya pun bisa lebih terjaga dan mungkin lebih cepat. Dan keenam, memperbesar peluang untuk mencapai financial freedom. Lalu, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Yuk, simak penjelasannya. Pertama, ngomongin keuangan rumah tangga dengan pasangan bukan aja sekadar bicara soal uang. Tentu saja ada harapan, ekspektasi, atau malah kadang kekecewaan di dalamnya. Makanya itu, penting banget menguasai cara komunikasi yang tepat supaya isu keuangan ini nggak malah jadi sumber konflik baru di rumah. Kamu dan pasangan bisa mulai dari membahas bagaimana kondisi keuangan masing-masing. Ceritakan kebiasaan buruk satu sama lain dalam mengelola keuangan, setelahnya temukan solusi terbaik buat menghindari kebiasaan tersebut. Diskusikan tujuan finansial apa yang mau kalian capai, dan jangan lupa sepakati juga cara pengelolaan dan pencatatan keuangannya. Apakah mau dilakukan secara terpisah atau digabung? Ini kalau sudah menikah, duduk bareng suami istri untuk bahas keuangan keluarga tuh penting banget. Jadi sering juga ditanya, sebenarnya yang harus atur keuangan keluarga tuh siapa sih? Suaminya, istrinya, atau berdua? Atau masing-masing gitu ya. Ini tuh tergantung sama keluarga masing-masing sebenarnya. Jadi kesepakatanmu dengan suamimu tuh gimana. Kalau kamu sepakat bahwa kayak, oh aku tuh boros banget, aku gak bisa kelola uang, kamu aja deh ke suamimu, misalnya gak masalah. Atau suamimu yang bilang, aku gak bisa deh, kayaknya kamu aja, gak masalah. Bahkan kalau kamu bilang, kita masing-masing aja deh, gak masalah juga. Tapi kalian harus bisa berdiskusi bersama tentang tujuan keuangan keluarga. Kedua, ketahui apa saja logistik yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Siapa yang nantinya bertugas membayar cicilan, tagihan listrik, internet, renovasi rumah, atau membayar biaya sekolah anak. Diskusikanlah hal ini di awal, sehingga gak ada lagi yang merasa terbebani karena bisa aja kan pendapatanmu dan pasangan berbeda. Ketiga, melakukan pencatatan membantu kamu dan pasangan buat ngatur keuangan rumah tangga jadi lebih efektif dan tertata. Dari sini akan kelihatan nih, pos mana aja sih yang porsinya bisa dikurangi atau perlu ada penambahan. Dan daftar pencatatan inilah yang nantinya bakal jadi semacam wake up call kalau lagi-lagi kebutuhan keluargamu harus terpenuhi lebih dulu baru kemudian bisa dialokasikan untuk keinginan.
di sini akan kelihatan apakah positif nggak sih keuangan keluarga kalian gitu ya. Jangan-jangan selama ini halu, jangan-jangan selama ini merasa setiap bulan udah nabung tapi di akhir bulan tabungannya keambil lagi karena ya budgetingnya kurang baik dan nggak pernah dicatat jadi bingung gitu. Tipsnya adalah buat budget yang realistis dan disiplin pada budget itu. Jadi apapun itu yang namanya financial planning itu adalah disiplin pada budget. Bulan ini uangmu hanya sekian untuk makan, ya kamu disiplin segitu. Soalnya kalau kamu nggak disiplin pada budget, mau gimana pun, mau berapa kali pun kamu ikut kelas, mau segimanapun kamu berusaha pengen irit, selama kamu nggak disiplin sama budget itu nggak bakal bisa. Nah, buat memudahkan pencatatannya, Expandana udah siapin template pencatatan keuangan yang bisa kamu download lewat link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya, menyiapkan tabungan, asuransi, dan investasi. Tabungan akan berguna untuk keperluan saat ini, masa depan, dan kebutuhan mendesak. Memiliki asuransi memberikan kita rasa aman dan tenang dari risiko buruk yang bisa saja menimpa keluarga di masa depan. Jadi kita ada risiko hidup sebagai manusia ya, ada 2. Semua orang pasti sakit sehingga butuh asuransi kesehatan, dan semua orang pasti meninggal dunia sehingga butuh asuransi jiwa. Jadi asuransi kesehatan ini penting banget dan BPJS tuh sebetulnya sudah cukup. Nah, tipsnya adalah beli asuransi sesuai kemampuan dan kebutuhan. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip tertipu asuransi pendidikan itu karena mereka belinya tidak sesuai kebutuhan. Logikanya pendidikan itu nggak butuh asuransi karena pendidikan itu bukan risiko hidup sebagai manusia. Pendidikan adalah sesuatu yang pasti, maka dicapai dengan investasi, bukan dengan asuransi. Lalu juga harus berani bilang tidak sama agen asuransi, karena kadang banyak orang beli asuransi itu karena nggak enak, karena aduh nggak enak nih ditawarin agennya teman sendiri gitu, padahal nggak sesuai kebutuhan. Uangmu itu uangmu, jadi jangan sampai kamu beli cuma karena dipaksa orang, cuma karena nggak enak gitu ya, terus kamu sendiri yang jadi keluar uang yang nggak kamu butuhkan. Nah, sementara investasi bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan finansial yang sifatnya jangka panjang, seperti dana pensiun dan dana pendidikan anak. Nah, ini idealnya adalah ketika kamu investasi sesuai tujuan, kamu nggak akan kebolak-balik. Jadi kamu mau ngumpulin dana darurat tapi kamu taruhnya di saham, ya kan? Kita nggak tahu nih saham lagi naik tiba-tiba anjlok lagi jadi turun. Tadinya mau ngumpulin dana darurat cepat malah kamu kehilangan uang gitu. Jadi harus disesuaikan. Tujuan jangka pendek memang sebaiknya pakai produk investasi dengan risiko rendah. Tujuan jangka panjang sebaiknya pakai produk investasi dengan risiko yang lebih tinggi. Nggak masalah karena kalau jangka panjang si waktu itu bisa mengurangi risikonya. Dan yang kelima, mengatur keuangan keluarga ini sifatnya dinamis, sehingga perlu ada penyesuaian dengan keadaan yang lagi kamu dan keluarga hadapi. Untuk itu, pastikan kalian melakukan review finansial secara berkala ya. Lihat kembali pemasukan, pengeluaran termasuk kartu kredit, tagihan, atau tujuan rumah tangga yang mungkin saja berubah. Kita tuh hidup beneran berubah ya, beda-beda pasti ya. Jadi kayak misalkan bulan lalu sama bulan ini aja bisa beda gitu. Jadi saat situasi berubah, kondisi berubah, ya kita pun harus ngecek dan harus siap untuk ikut berubah gitu. Jadi ya emang lihat, observe, learn lagi, terus kalau perlu adjust ya udah bikin adjustment, make change, terus kita coba pantau lagi dari yang udah kita lakuin itu gimana. Soal keuangan rumah tangga bukan sekadar soal perempuan atau laki-laki ya. Kamu dan pasangan harus sama-sama bisa bertanggung jawab atas kondisi finansial rumah tangga. Dan kerjasama adalah faktor yang sangat penting. Ketahanan keluarga bukan hanya soal utuh dan langgeng. Ketahanan keluarga juga soal bagaimana membuat kesejahteraan di dalamnya. Selamat mempraktikkan 5 tips tadi ya. Like video ini, subscribe, turn on notification, bagikan ke teman dan pasanganmu juga. Yuk, capai sejahtera finansial bareng Expandana. Upgrade dirimu dengan belajar seputar keuangan dan pengembangan diri mulai dari sini. Sampai jumpa di video berikutnya.